Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita jumpa lagi di hari yang baru, hari yang Tuhan berkati. Dan sebelum kita lanjutkan acara di pagi hari ini, saya ajak kita berdoa dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan berikan kami lagi hari yang baru yang kami dapat nikmati pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan berkati kami dengan hati yang mengucap syukur karena kami percaya firman Tuhan akan menuntun kami semakin dekat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mulai mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saya bacakan satu ayat dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Saya ulangi lagi Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Surat Galatia ditulis oleh Rasul Paulus, dan di dalam pasal yang ke-6 ini Rasul Paulus menulis kepada jemaat dengan rasa kecewa karena Injil yang diberitakan oleh Paulus ternyata ada juga Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil, dan itu mempengaruhi jemaat Galatia sehingga mereka mengikuti, mereka mempercayai Injil yang baru itu. Saudara, dalam surat Galatia ini Rasul Paulus menyatakan kecewaannya kepada jemaat Galatia yang begitu lekas berbalik daripada Tuhan Yesus Kristus dan mengikuti satu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Ini adalah satu golongan yang menentang pelayanan Paulus, yaitu disebut dengan The Judaizers, yaitu orang-orang Yahudi yang telah menerima Injil Yesus Kristus tetapi belum dibebaskan dari tradisi Yahudi. Paulus sebut mereka sebagai orang Kristen KTP atau orang Kristen tradisi karena mereka menganggap bahwa sunat adalah suatu keharusan untuk menerima keselamatan. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang Paulus beritakan. Dan ini merupakan satu ciri orang Kristen yang belum menjadi ciptaan yang baru dan belum hidup baru. Saudara-saudara, The Judaizers ini ketidaktaatan orang-orang Galatia. Paulus sendiri yang pertama kali memberitakan Injil kepada mereka dengan tanda mujizat-mujizat dan mendapat respons yang baik dari orang-orang Galatia dengan sukacita. Itu sebabnya Rasul Paulus heran bahwa mereka begitu cepat berubah. Paulus menganggap mereka sebagai pembelot rohani. Mereka sedang meninggalkan Injil kasih karunia. Dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Oleh kasih karunia Allah kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma
karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebaliknya mereka mulai mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil, yang berkata jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ini catat dalam Kisah 15 ayat yang pertama, saudara-saudara. Dan ini adalah pelajaran palsu dari golongan Judaizers. Paulus katakan, kamu sedang mengikuti pengajar-pengajar palsu yang ditolak oleh seluruh sidang yang baru diadakan di Yerusalem. Sadar dan bertobatlah sebelum terlambat. Pengajaran-pengajaran yang baru seperti ini mirip tapi tidak sama. Hanya berbeda sedikit, tapi itu bukan Injil. Demikian juga kalau kita menambahkan sesuatu kepada Injil Kristus, maka itu sudah menjadi bukan Injil yang murni. Injil berarti kabar baik. Dan Paulus katakan, jangan mendengar siapapun juga yang menawarkan sesuatu yang disebut Injil, tetapi sebenarnya bukan Injil. Paulus katakan setiap orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang diberitakan kepada mereka oleh Paulus, terkutuklah dia. Paulus sangat keras karena Paulus merasa ini sangat penting disampaikan kepada jemaat Galatia bahwa orang-orang yang memberitakan Injil yang lain yang diberitakan oleh Paulus, terkutuklah dia. Saudara, terkutuk berarti akan mendapat hukuman dari Allah. Amsal 30 ayat 6 katakan, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap sebagai pendusta. Jadi satu contoh yang terbaik kita ambil dari jemaat Berea. Jadi pada waktu mereka mendengar firman, mereka mencatat dan mereka cocokkan dengan firman Allah, supaya mereka yakin bahwa apa yang diberitakan itu adalah benar adanya. Saudara pun dapat memberikan contoh dengan memeriksa kembali setiap firman yang saudara dengar dari hamba Tuhan, siapapun hamba Tuhan tersebut. Cara yang paling tepat supaya kita tidak salah mengerti, supaya kita tidak ditipu oleh pengajaran-pengajaran yang palsu, maka kita cocokkan itu dengan firman Allah. Puji Tuhan, kiranya firman Allah pagi hari ini dapat mengingatkan saudara-saudara sekalian supaya jangan sampai pengalaman di Galatia itu juga menjadi pengalaman kita sekalian. Cara terbaik berdoa supaya Roh Kudus berikan kita roh hikmat, roh yang dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian hari ini dan sepanjang hari ini. Kiranya nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur buat firman yang datang kepada kami pagi hari ini. Ajar kami untuk mengerti firman yang murni yang datang daripada Tuhan. Kami sadar bahwa dunia sekarang banyak sesuatu yang palsu, banyak hal-hal yang palsu yang dapat menyesatkan
orang-orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami roh hikmat yang daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih, biar kami tetap setia pegang firman Tuhan, firman yang murni yang membawa kami kepada kekekalan. Terima kasih, hamba berdoa buat jemaat yang sedang dalam keadaan sukar, khususnya mereka yang sedang terinfeksi dengan virus Omikron. Tuhan, lindungi umat-Mu Tuhan Yesus. Begitu banyak orang-orang yang terjangkit, banyak yang meninggal, tapi kami berdoa minta Engkau adalah kota benteng, Engkau adalah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Lindungi umat-Mu dari virus yang berbahaya ini. Hamba-Mu berdoa buat jemaat yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, juga hamba-Mu berdoa buat rumah tangga, mereka yang dalam kekurangan, Tuhan cukupkan, Tuhan berikan kesehatan, berikan kesabaran, dan biar mereka dapat mengerti bahwa apa yang mereka alami, Tuhan pasti buka jalan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Buat hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami dan kami percaya Tuhan akan berkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.